Gerak ya. Oh ya. Baik, baik, baik. Nanti kita akan tanya-tanya langsung sama ahlinya, sama dokter Santi. Kadang kalau tanya sama saya malah jadi kemana-mana jadi ya. Jadi dia malah kemana-mana kalau kalau sama saya. Jadi bisa-bisa kita ngomong sosial media kalau sama saya cocoknya. Nggak jadi ngomongin tentang kesehatan gitu. Tapi saya ingin ngobrol dulu sebentar nih, Bapak Ibu. Uh, Baik, sambil saya absen satu persatu partisipan yang baru saja masuk. Dan kalau kalau Ibu Siva ini kan sempat jatuh, Bu. Kalau boleh tahu di tahun kapan, Bu ya? Atau kapan Sudah lama, pasti? sudah lama jadi. Tahun berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Tahun 2021. 2021. Wah, lumayan 4 tahun yang lalu. Main Kemudian lama. setelah itu mengkonsumsi Armoin atau bagaimana dan efek apa yang dirasakan akhirnya, Ibu? Saya pernah konsumsi namanya herbal sih, Mas. Namanya produk Oke. itu Mhm. namanya bisi. Obat Oke. bukan obat sih, herbal. Mhm. Gitu. Namanya produk BBC namanya. Oke, oke. Kemudian Ya, setelah itu, ya minum sih sambil jualan juga. oh ya, oke, oke, oke. Baik, Juga. baik, baik. Terus Tapi ya setelah ada mengkonsumsi Armoin gimana, Bu? Untuk itunya apa kesannya, efeknya yang dirasakan? ya alhamdulillah saya konsumsi hormoin pertama sih hari pertama belum terasa sih. Setelah hari ke-6 saya konsumsi hormoin itu baru terasa. Hari ke-6. Saya punya lutut yang silu sakit itu hilang. Oh, oke, oke, oke. Di hari ke-6 ya, Ya, Bu ya, berarti ya? hari ke-6 pas hari ke-6. 4 hari ke-6. Baik, baik. Karena tiap-tiap orang mungkin berbeda-beda ya untuk rentang waktu merasakan Ya, efeknya ya. ada Iya, yang 10 baik. hari kelihatan. Oke, Kalau oke, saya pas hari ke-6, hari ke-6. oke, baik, baik, baik. Oke, kalau Ibu Sufiani hari ke-6. Nah, oke. Kalau Ibu yang lain nih, saya ingin tahu nih kira-kira. Ibu Sufiani sebelumnya terima kasih. Ya, Saya ingin ah, tanya kepada Ibu Ibu Agustini. Ibu bisa di-on-kan sebentar mic-nya, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu, Ibu punya keluhan nggak sebelumnya sebelum mengkonsumsi Armoin? Apa keluhannya dan terus before and afternya apa yang dirasakan oleh Ibu? Monggo. Sebenarnya nggak ada Nggak ada ya? keluhan. Cuman yang Hmm. namanya kita udah lansia. Lansia kan biasa-biasa aja ya. Oh, ini Capek. ini lansia, suaranya masih bugar gini, Bu. Udah 61, mau 62. Oh, suaranya masih bugar. Ya. Iya, 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 iya. Tapi itu berfungsi untuk itu, Bu, untuk suplemen juga Ya. supaya itu ya. Nah, jadi setelah saya makan ini kan belum ada efek. Sampai hari ke-7 juga belum ada. Malahan ada jadwal yang jadwal saya ke belakang itu biasanya pagi, ini kok malah berubah. Nah, tapi Oh. tadi ini hari ke-9 ya saya minum. Hmm. Hari ke-9 itu ternyata normal kembali. Nah, juga memang ada dampak sih, ada efek, yaitu rasanya badan agak ringan. Biasanya kan kalau namanya lansia kaki udah agak pegel-pegel, ini enggak. Saya sholat agak lama. Lama dari mulai jam setengah 4 sampai dengan jam setengah 8 masih aman. Oh, alhamdulillah. Biasanya terasa apa, Bu? Terasa agak sulit buat ruku Agak atau berat gitu loh, berat agak ya? berat aja, agak berat. Kaki ini agak berat. Jadi kalau ngelipat kan di paha-paha ini agak berat, tapi tadi enggak. Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Memang gitu. Ibu Yulizar Komala, Alhamdulillah. baik Ibu. Oke, Ya, ini alhamdulillah. dari Lampung juga Bu Kumala ini kayaknya ya, dari Lampung Oh, ini. dari Lampung juga. Luar Ya, biasa ya. Lampung. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dan juga alhamdulillah juga Ibu Agustini juga itu ya merasa lebih enteng mungkin ya, lebih baikan juga. Ya, Oh, gitu. ada tadi. Jadi waktu malam ke-8 saya nggak bisa tidur. Malam ke-8 nggak bisa tidur, terus itu kok lambungku sesak setelah minum itu. Tapi kok tadi kok enteng banget ya, apa detoknya kali ya? Itu kayaknya yang Ya, ya. luar biasa. Nggak bisa tidur. Nanti akan Saya kan dijelaskan itu. paling gampang tidur saya sebenarnya. Tapi malam ke-8 nggak bisa tidur saya. Nah, Tapi itu semalam kenapa tuh? aku tahu. Makanya Nanti saya akan bingung dijelaskan juga. nih sama Dokter Ya, Santi ya. Ya Dok ya. ya. Nanti dibantu ya Dok Oke. ya. Dokter, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu Agustin dari Lampung. Bu Agustin, selamat malam. Selamat malam juga. Kayaknya ini kita belum mulai, udah mulai seru loh, Aswin. Iya. Ya, Memang ya. sebenarnya itu kalau ngomongin tentang hal-hal yang berbau dengan degeneratif itu pasti seru Dok, asli seru. Ya, Gitu. iya. Itu pasti Sebenarnya Izin dulu ya dok. Izin dulu dok, di sini lagi maghrib. Oh, iya. Lagi Isa. siap. Lagi Isa, Lagi Isa. silakan. Ya. Iya, baik Ibu Agustin. Jadi ada dua topik yang pasti seru setiap kali kita baru mulai pasti seru, yaitu topik tentang kesehatan atau degeneratif ya Dok. Terus yang kedua adalah tentang bonus. Itu pasti seru sekali. Bonus Gitu. terus sekali. Jadi cuman begini Mas Aswin, apa namanya dari obrolan tadi yang dari beberapa ibu yang menyampaikan apa yang dirasakan setelah penggunaan Armoin, setelah konsumsi Armoin, sebenarnya saya juga tidak expect bahwa ternyata hasilnya sangat cepat dirasakan oleh ibu-ibu. Pertama kali kami membuat formulasi kolagen, tentunya seperti evidence base-nya, seperti penelitiannya, seperti jurnalnya sih teorinya setelah 1, 2, 3 bulan minum baru mulai terasa di badan itu enak. Karena sebenarnya kembali lagi kami garis bawahi bahwa Armoin itu isinya kolagen yang fungsinya adalah memenuhi kebutuhan harian, asupan kolagen kebutuhan harian. Jadi dia bukan nuwun sewu dalam tanda petik obat yang mengobati segala macam penyakit. Harapannya dengan kebutuhan kolagen yang terpenuhi, di mana kolagen itu adalah salah satu bahan yang mendasari supaya semua organ tubuh kita itu dapat bekerja dengan baik. Kalau itu terpenuhi, harapannya pelan-pelan fungsi organnya kembali baik dan fungsi kehidupan kita pun jadi bagus, kualitasnya akan membaik juga. Tapi terus terang saya nggak expect kalau kemudian ya alhamdulillah para teman-teman kita yang mengkonsumsi Armoin itu seminggu sudah mulai ada perubahan kualitas kesehatannya, 2 minggu, 3 hari pakai, 4 hari pakai, itu memang nuwun sewu di luar ekspektasi kami. Yang pasti waktu itu kami membuat harapannya dengan bahan terbaik untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dengan bahan teraman untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya mungkin ada 1, 2, 3 reaksi alergi karena memang ada alergennya, tapi kami usahakan itu saja. Tapi luar biasa, alhamdulillah kami di sini bisa itu tadi singkat memberikan bisa sudah memberikan peningkatan untuk kualitas kesehatan para penggunanya. Gitu Mas Aswin. Itu Baik. yang saya syukuri sekali, nggak expect seperti se-amaze itu. Iya, bisa ternyata ada banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan gitu, termasuk saya juga baru tahu kalau kapan ya, sekitar 3 bulan lalu atau 4 bulan lalu ada testimoni yang mengatakan bahwa tidak hanya untuk Armoin kan walaupun ada kolagen tapi ada fibernya kan Dok ya. Itu tidak hanya untuk bisa menjaga juga menjaga berat badan, kemudian juga membersihkan atau detoksifikasi, tapi ternyata juga bisa menjadi bantuan untuk alarm tubuh ternyata. Jadi kalau ada sesuatu di saluran cerna ya waktu itu ya. Betul, waktu itu. Oh jadi ternyata oke tuh. Dan semua itu masuk ke dalam jurnal dan juga catatan kami sebenarnya bahwa ternyata bisa membantu untuk banyak hal gitu. Selain yang sudah diformulasikan oleh Dr. Santi beserta teori di atas kertas. Baik, sudah siap katanya nih Dok ya? Kita akan langsung mulai saja untuk
kelas pada malam hari ini dengan topik yaitu penyakit degeneratif. Silakan Dokter Sari. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke nih, Mas Aswin. Kita berkumpul di sini malam ini kita berbincang-bincang pengalamannya, apa yang dirasakan. Mungkin kita akan lebih detail membahas tentang penyakit degeneratif. Mungkin ini sesuatu yang lumayan sering kita bahas di ruang kelas ini, tapi memang karena bahasanya cukup luas, penyakit degeneratif itu cukup luas, dan dengan bertambahnya kemajuan di bidang ilmu kesehatan, penyakit-penyakit infeksi itu dapat ditanggulangi dengan baik, dan otomatis usia para manusia ini usianya menjadi lebih panjang. Karena usianya lebih panjang, otomatis penyakit-penyakit akibat proses penuaan ini jadi semakin harus jadi konsen kita untuk kita tanggulangi atau untuk kita cegah, karena bagaimana kualitas hidup kita di masa tua itu adalah hasil apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita konsumsi saat ini gitu. Oke, slide Mas Aswin. Mungkin itu. Jadi harapan saya adalah sedini mungkin atau seawal mungkin kita mencegah terjadinya proses penyakit degeneratif gitu. Nah, kita bahas dulu nih sekarang, apa sih penyakit degeneratif, atau yang lebih gampang kita sebut sebagai penyakit akibat bertambahnya usia. Ya, manusia pasti usia akan bertambah terus, tapi kita harus mencegah nih supaya pertambahan usia itu seminimal mungkin mengurangi kualitas hidup kita. Artinya, dengan bertambahnya usia, itu memang alami terjadi bahwa kualitas hidup pasti akan menurun. Tapi kita akan mencoba menghambat supaya sepelan mungkin progres penurunannya. Nah, penyakit degeneratif adalah penyakit yang terjadi karena bertambahnya usia. Itu dulu yang kita pahami, bertambahnya usia. Jadi sebenarnya kan sesuatu yang tidak dapat dihindari nih, karena usianya akan nambah. Akibat menurunnya fungsi jaringan atau organ tubuh, dan cenderung makin lama makin memburuk. Nah, teorinya sih seperti itu. Tapi, slide Mas Aswin. Nah, karena apa? Proses penuaan adalah suatu proses yang alami, yang ditandai tadi dengan penurunan atau perubahan kondisi fisiknya, psikologisnya, maupun sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, gimana kok menurun? Karena kemampuan metabolismenya juga menurun. Dengan bertambahnya usia, semua kemampuan metabolisme tubuh kita menurun. Metabolisme hormon menurun, metabolisme energi menurun, metabolisme sel juga menurun, semuanya menurun karena memang kemampuannya adalah menurun. Dan memang itu sesuatu yang nuwun sewu memang dibuat seperti itu, alaminya oleh Tuhan diciptakan bahwa dengan penambahan usia, ya kemampuan itu akan menurun. Nah, kemampuan menurun tersebut tentunya akan menimbulkan penyakit-penyakit yang disebabkan karena penurunan tadi. Slide. Nah, kita mungkin akan bahas dulu supaya lebih memahami bahwa manusia itu sebenarnya punya dua usia. Jadi usia biologis sama usia fisiologis atau usia kemampuan tubuh. Usia biologis itu berdasarkan angka kelahirannya. Tapi usia fisiologis itu berdasarkan kemampuan fungsi tubuhnya. Jadi, bisa saja usia biologisnya dia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Tapi kemampuan fungsi tubuhnya tidak sesuai. Ada yang 30 tahun sudah mulai kerasa boyoknya sakit, rambutnya rontok, nuwun sewu sudah ada penyakit-penyakit diabetes, hipertensi gitu ya. Tapi ada juga yang usianya 60, 70 tahun tuh masih sangat bugar, masih sangat fit. Jadi masih hampir penyakit-penyakit itu tidak ada, masih sangat sehat. Nah, jadi ada dua usia nih yang harus kita bahas. Jadi usia biologis dengan usia fisiologis. Nah, terus kenapa kok bisa begitu? Kenapa ada yang usianya masih muda tapi sakit, atau demikian juga sebaliknya usianya sudah lanjut tapi masih sehat, tidak sesuai? Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah proses alami yang memang sudah begitu kodratnya, takdirnya.
yang kedua adalah genetik. Mungkin dua ini yang tidak bisa kita hambat, proses alami dan genetik. Genetik ini turunan. Kemudian pola hidup dan keadaan tertentu, misalnya dia mempunyai penyakit penyerta. Kita bahas dulu yang dua di atas, proses alami dan genetik. Ini tidak bisa dirubah. Artinya, misalnya kita punya, kok proses alami memang proses. Allah menciptakan begitu, Tuhan menciptakan begitu. Genetik karena memang bawaan. Orang tuanya punya kecenderungan diabetes. Orang tuanya punya sakit hipertensi misalnya. Artinya apa? Belum tentu juga orang tuanya sakit diabetes dia akan diabetes. Tapi kerentanan atau resikonya atau potensinya 2 kali 3 kali lebih besar daripada yang tidak mempunyai genetik. Artinya lagi kok contoh gampangnya, dengan mengkonsumsi 1 sendok gula pada pasien yang tidak punya genetik diabetes, aman, tidak akan meningkatkan kadar gula darahnya. Tapi pada pasien yang dengan genetik orang tuanya mempunyai penyakit diabetes harus hati-hati. Dengan 1 sendok tadi bisa saja angka gula darahnya jadi meningkat 2-3 kali lipat dibanding yang tidak punya genetik. Ya, nah itu menghambatnya dengan apa? Dengan pola hidupnya yang ditoto. Berarti artinya apa? Gulanya yang dikurangi, makannya yang diperhatikan, olahraganya yang dirutinkan, pola tidurnya yang diperbaiki. Supaya genetik tadi tidak berpengaruh 100% terhadap kehidupannya. Karena ada pola hidup yang harus kita tata. Nah, sama keadaan penyakit tertentu. Jadi misalnya memang pasien-pasien dengan penyakit tertentu tentunya kemampuan tubuhnya akan lebih cepat nurun. Dengan penyakit ginjal misalnya, otomatis performanya akan lebih tidak baik dibanding dengan mereka-mereka yang tidak punya penyakit apa-apa. Slide Mas Saswin. Sampai sini kira-kira sudah punya ini ya Ibu pemahaman ya tentang kenapa sih kok ada penyakit degeneratif ya? Oke, nanti kalau nggak jelas langsung ditanyakan aja, boleh melalui kolom chat. Nah, ini kita pahami. Ada 5 stage aging, 5 fase penuaan. Yang pertama, self-sufficiency atau sanggup memenuhi kecukupan diri sendiri. Jadi, sopo-popo masih bisa sendiri, mandiri, nggak minta bantuan siapa-siapa. Kemudian interdependence, itu mulai putus support atau bantuan. Jadi misalnya dari duduk ke berdiri, sudah mulai minta tolong siapa untuk bantu ngangkat kita. Atau jalan sudah mulai dipapah, digandeng misalnya. Atau dengan kursi roda, artinya sudah mulai putus support dan bantuan. Ada juga yang ketiga, kemudian yang selanjutnya adalah yang dependence, yang sudah mulai tergantung. Jadi tidak bisa dia melakukan apa-apa sendiri. Jadi harus nuwun sewu mungkin mandi dimandiin, makan disuapin. Jadi sudah tidak bisa melakukan aktivitas kebutuhan dasarnya secara mandiri. Kemudian yang keempat ada krisis manajemen di mana sudah mulai memerlukan medical support. Artinya napasnya sudah mulai perlu bantuan terminator misalnya. Atau untuk mengatur suhu tubuhnya sudah perlu blanket khusus, selimut khusus, atau tidurnya harus sudah dengan bed yang untuk anti luka atau dekubitus. Jadi sudah perlu bantuan medical support dan yang terakhir tentunya end of life. Jadi sudah terminal stage hanya menunggu saja. Ini fase aging. Oke, slide. Nah, harapannya sih kita tidak melalui fase itu gitu. Tua ya tua tapi tetap sehat. Nah, kalau tadi stage-nya stage itu tingkatannya, sekarang fasenya. Jadi aging itu tidak tiba-tiba menjadi aging atau tua itu tidak tahu-tahu mak bedunduk tua terus sakit gitu ya. Jadi dia mengalami fase sebenarnya. Dan kadang-kadang fase ini nggak kita sadari, tahu-tahu kok tinggal sakitnya baru kerasa. Jadi ada fase subklinis. Dari fase subklinis ini ternyata Bu, usia penuaan itu dimulai dengan di usia 25 tahun. Jadi di usia 25 tahun itu proses penuaannya sudah mulai terjadi tanpa gejala sehingga sering diabaikan. Jadi masih sering jajan sembarangan. Mungkin Bapak, Ibu yang sudah kagungan anak putra di usia 20 sampai dengan 25 tahun tuh maknya masih ngawur tuh, masih seblak, masih mie instan, masih menganggap bahwa badannya itu masih bisa
Padahal di usia 25 tahun itu sudah mulai terjadi penurunan hormonal, gula darahnya juga sudah mulai meningkat, dan massa ototnya juga sudah mulai menurun. Jadi kemampuan tubuhnya itu sebenarnya sudah mulai menurun di usia 25 tahun. Padahal di usia-usia itu kita belum aware untuk menjaga kesehatan. Kemudian ada yang namanya fase transisi. Fase transisi ini di usia 35 sampai dengan 45 tahun. Biasanya mulailah muncul keluhan-keluhan boyoknya sakit, awal-awal prediabetes mellitus, kemudian tensi mulai beranjak naik, itu mulai di usia transisi ini. Karena sudah mulai terjadi perubahan kesehatan fisik dan psikologisnya. Produksi hormonnya sudah menurun sampai dengan 40%, ototnya juga makin menurun, kolagennya juga sudah mulai habis, jadi sudah mulai muncul kerutan dan menurunnya kekuatan sendi. Itu di fase transisi. Nah, kemudian ada yang namanya fase klinis. Jadi 45 tahun ke atas itu mulai penyakitnya kerasa tuh. Memang benar-benar ada. Ya, didiagnosa diabetes, ya didiagnosa hipertensi, ya didiagnosa penurunan fungsi ginjal. Itu biasanya di usia-usia 45 tahun. Makanya kita cegah sejak awal supaya kita tidak, walaupun di usia 45 tahun kita tidak menemui yang namanya fase klinis sakit ini. Slide. Nah, sekarang ini yang perlu kita pahami, kita perhatikan dari lingkungan adalah penyakit-penyakit degeneratif itu nggak di usia 45 tahun. Bahkan adik-adik kita di usia 28 tahun, 38 tahun itu sudah mulai merasakan gejala penyakit degeneratif. Saya di praktek di rumah sakit itu anak-anak usia 20 tahunan itu sudah mulai dengan gangguan toleransi glukose atau yang kita biasa sebut dengan prediabetes. Angka gulanya sudah tinggi-tinggi. Nilai rapotnya tinggi-tinggi. Setiap kali lab nilai rapotnya tinggi, asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu. Nah, apa nih faktor-faktor yang menyebabkan? Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, ini contoh-contoh penyakit degeneratif, ada hipertensi, diabetes mellitus, multiple sclerosis itu ya kekakuan otot secara multiple ya, kerasa pegel-pegel, kaku-kaku badannya. Kemudian Parkinson, demensia atau Alzheimer atau pikun, sama osteoartritis. Yang paling sering dijumpai pada anak-anak usia yang seharusnya belum merasakan penyakit degeneratif adalah hipertensi, diabetes mellitus, multiple sclerosis dengan osteoartritis. Nyeri sendi itu kalau dulu umur 40-45 tahun ibu-ibu kita baru merasakan nyeri sendi. Sekarang adik-adik kita tuh di usia 28 tahun tuh sudah ada yang ngeluh loh sendinya sakit. Padahal kita dulu mungkin Mas Aswin 28 tahun masih suka naik-naik pohon ya Mas ya. Nyolongin mangga tetangga. Slide. Oke, nah ini. Apa sih yang bikin anak-anak muda sekarang ini kok jadi sudah punya penyakit degeneratif sebelum di usianya, sebelum sesuai teorinya, karena satu pola hidupnya nggak sehat. Lebih banyak terpapar oleh, paling sering terlihat adalah lebih sering terpapar oleh elektromagnetik. Jadi handphone, televisi, wifi, kemudian bluetooth-nya, earphone, semuanya elektromagnetik. Padahal elektromagnetik itu mengganggu susunan sel. Kalau susunan selnya sudah berubah, otomatis fungsinya juga akan menurun. Kemudian mageran mereka. Sekarang semua serba praktis kan. GoFood, makan. Jadi aktivitas tubuhnya sangat-sangat berkurang. Mereka semua, kalau dulu Mas Aswin mungkin zaman masih muda dulu, mau beli es krim ya harus jalan ke tokonya beli es krim ya kan. Ada pergerakan. Saya sampai sekarang masih muda kok dok, saya sampai sekarang. Oke. Sekarang masih 28 plus. Alhamdulillah ya amin. Jadi artinya kita dulu kalau mau beli es krim ya jalan, beli es krim jalan dulu, ada upaya untuk ke situ. Nah sementara sekarang Gojek, atau sudah ada bisa nyampe di depan rumah. Jadi aktivitas itu tidak ada. Sementara aktivitas sendiri itu merangsang pembentukan sel-sel baru. Jadi sel tubuh kita itu kan setiap hari itu ada yang mati, ada yang diperbaharui. Dengan aktivitas dan pergerakan, sel-sel tubuh kita itu dipercepat perbaikannya. Kemudian
beberapa zat makanan yang berfungsi baik seperti kalsium, vitamin D3, kemudian neurotropik vitamin B, itu akan meresap ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tulang kita apabila ada pergerakan. Jadi, kalau misalnya minum kalsium, tapi nggak gerak, nggak masuk tuh kalsiumnya, hanya ngambang aja di pembuluh di darah, tapi tidak dapat diserap oleh tulangnya. Kemudian sama juga dengan vitamin B, ya akan ngambang aja, tidak masuk ke dalam otot. Jadi, ada beberapa vitamin dan mineral yang bisa diserap oleh tubuh apabila ada pergerakan. Sementara sekarang ini sudah kaum mageran, ya apa sih istilahnya ya, kaum mager ya, Mas Aswin ya. Oh, iya ya Nah, dok, mager, males gerak, mager males itu. gerak. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh. Terus kemudian genetik. Genetik ya seperti yang saya sampaikan tadi, faktor genetik juga tentunya menjadi resiko. Kemudian adanya trauma. Trauma itu sebenarnya lebih ke paparan benda atau apa ya, sentuhan dengan sesuatu benda yang menyebabkan sel tersebut menjadi trauma. Misalnya paparan sinar matahari yang berlebihan atau obat-obatan. Sekarang itu kan obat-obatan. Kemudian ya trauma secara arti yang sebenarnya seperti adanya kecelakaan atau adanya benturan itu juga menjadi faktor risiko untuk munculnya penyakit degeneratif lebih dini. Misalnya nuwun sewu adanya trauma pada abdomen, pada perut sehingga terjadi robekan pada organ limpa, otomatis kan tidak bisa membentuk sel beta pankreasnya. Sel beta pankreas nggak terbentuk, otomatis jadi diabetes. Nah, itu juga jadi faktor risiko. Kemudian paparan radikal bebas. Paparan radikal bebas tadi seperti saya singgung di awal adalah salah satunya adalah elektromagnetic handphone. Kemudian bahan kimia juga sangat banyak sekarang, semua pakai bahan kimia. Sabun cuci pakaian pakai bahan kimia, pewarna makanan pakai bahan kimia, kemudian nuwun sewu bikin air mineral pun supaya jernih pakai bahan kimia, beras yang kita makan biar kelihatan menarik juga pakai bahan kimia, terus kemudian buah-buahan juga pakai bahan kimia. Sekarang hampir semua bahan kimia itu masuk ke badan kita menjadi radikal bebas yang juga mempercepat perubahan sel untuk menjadi lebih cepat menua. Nah, itu kehidupan di sekarang ini, di masa sekarang ini memang semakin lama semakin menuntut kita untuk lebih berhati-hati. Ya, kalau berhati-hati sekali kita jadi tidak hidup nih Mas Aswin, karena makan apa-apa takut, itu nggak teleponan ya nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi artinya harus kita imbangi, tetap bergerak paling tidak, dan ada asupan-asupan makanan yang memenuhi kebutuhan supaya kesehatannya dapat tetap terjaga dan tidak berlebihan di satu macam jenis makanan, karena yang seperti yang kita ketahui bahwa sesuatu yang berlebih-lebihan tentunya juga tidak baik. Slide. Nah, ini harapannya tentunya semua pengennya seperti ini ya, Ibu Bapak. Saya juga tuh cita-cita banget tuh, usianya sudah lanjut nih, sudah lansia, tapi masih tetap ini smile-nya masih cakep, gerakannya juga masih aktif gitu. Jadi hubungan kesehatan secara psikologis, jasmani dan rohani masih oke semuanya. Dan tentunya kalau mungkin Nek Mas Aswin ditambahi kesehatan secara finansial ya Mas ya. Betul, betul dok. Kesehatan secara Harapannya sih. finansial, harapan juga seperti itu. Jadi bahagianya lahir, batin, dan rekening gitu. Nah, betul, lahir batin dan rekening, harapannya sih seperti itu. Oke, slide. Nah, terus gimana nih yang perlu kita lakuin supaya ya paling tidak kita bisa menyerupai gambar tadi lah, si bapak dan ibu tadi itu, Aki sama Nini. Kalau yang dua tadi itu kayaknya nggak cocok ya, Aki Nini ya, padahal tampaknya usianya juga sudah tua, tapi karena masih kelihatan fit jadi nggak cocok dipakai Aki Nini ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya ini satu, yang paling utama, yang paling gampang kita lakukan adalah kurangi gula, lemak, dan asin. Oke, tampaknya mudah, tapi juga tidak mudah. Karena semua makanan yang bikin enak itu adalah gula, lemak, dan asin.
Nah, nggak ada gulanya itu minuman nggak enak. Kalau nggak ada lemak dan nggak ada asinnya itu juga makanan jadi nggak enak. Padahal gula yang terlalu tinggi dapat menimbulkan diabetes mellitus, lemak yang terlalu tinggi juga menyebabkan adanya dislipidemia atau kolesterol atau trigliserid tinggi dalam darah, dan itu mengganggu kesehatan jantung. Tentunya asin juga meningkatkan tensi, itu juga mengganggu kesehatan jantung. Ya, paling tidak ditata. Saya biasanya mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak sekaligus, Bu. Jadi pilih satu pencetus resiko dalam satu hari. Contoh, misalnya Bapak Ibu sudah makan makanan yang dirasa berlemak dan enak. Minumnya jangan manis lagi, Bu. Jadi minumnya air putih, gulanya dikurangi. Kalau hari ini sedang kepingin ngafe-ngafe nih, ngopi-ngopi cantik, ya tidak usah lagi makan makanan yang berlemak. Jadi pilih satu macam pencetus resiko dalam satu hari. Kemudian yang kedua, perbanyak konsumsi air putih. Nah, konsumsi air putih itu tidak bisa ditakar harus 2 liter, harus 3 liter, tidak. Masing-masing tubuh manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda. Yang bisa jadi indikator adalah warna urinnya jernih. Nah, warna urinnya sudah jernih, berarti kebutuhan air putihnya dianggap sudah cukup. Kalau masih kuning, apalagi pekat, atau jumlahnya sedikit, itu berarti konsumsinya masih kurang. Jadi indikasinya yang bisa dijadikan indikator adalah warna urinnya bening. Kemudian yang ketiga, kurangi stres. Oke, agak berat ini kurangi stres di zaman sekarang. Karena apalagi penduduk kota hidupnya penuh dengan stres. Di jalan macet juga sudah stres, tuntutan deadline bikin stres gitu ya. Tapi ini memang salah satu yang harus kita perhatikan, manajemen stres, Bu. Manajemen stres itu sekarang sudah banyak komunitas-komunitas yang concern terhadap manajemen stres. Jadi sudah meditasi itu juga sudah menjadi suatu hal yang banyak dilakukan oleh para para penduduk kota ini karena memang harus dikurangi stresnya. Healing tidak selalu harus keluar kota jalan-jalan, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Menghindari banyak kontak dengan media sosial itu juga salah satu faktor untuk mengurangi stres karena paparan media sosial itu mau nggak mau tidak langsung akan meningkatkan stres kita. Cukup istirahat itu juga sangat perlu. Hindari alkohol dan rokok. Gerakan tubuh, bergerak olahraga minimal 30 menit per hari. Bergerak, Bu. Jadi apapun. Sebenarnya akan sangat luar biasa untuk ibu-ibu yang beraktivitas menyapu, mengepel gitu ya, melantai itu merupakan gerakan tubuh yang mungkin buat kita menyebalkan karena nyapu, ngepel itu. Tapi sebenarnya itu gerakan itu membantu ibu-ibu itu lebih kuat, lebih tidak mudah sakit dibanding dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau sakit sedikit ngeluhnya ini enggak Win, panas sedikit ngeluh gitu enggak sih? Dibanding dengan ibu-ibu itu badannya panas aja masih bisa cuci piring, masih bisa ini. Itu karena sebenarnya wanita lebih banyak bergerak. Cuman yang bikin jadi pergerakan itu jadi tidak sehat untuk ibu adalah karena diiringi stres, diiringi ngeroweng. Duh, nyapunya karo ngeroweng, cuci piringnya sama sebel gitu. Mungkin dengan sedikit menikmati bahwa itu adalah suatu gerakan tubuh yang patut disyukuri sebagai bentuk olahraga cara lain, itu akan membuat badan menjadi sehat karena ada pergerakan. Nah, memang kalau di comparison dengan berat badan, aktivitas yang ibu lakukan tidak akan mengurangi berat badan karena kalorinya masih belum cukup terbakar gitu. Tapi untuk gerakan tubuh untuk menjaga kesehatan sih sebenarnya lebih oke. Jadi nuwun sewu nyetir aja kalau di negara-negara barat itu disarankan untuk menyetir supaya tidak Parkinson, supaya tidak demensia, tidak pikun. Jadi orang yang nyetir itu antara yang manual dengan yang dengan yang matic itu
sudah ada penelitiannya bahwa yang manual itu lebih menghambat terjadinya proses demensia atau pikun karena semua bergerak. Ada koordinasi antara tangan, kaki dengan otak. Jadi lebih banyak pergerakannya. Kemudian lakukan perawatan eksternal atau terapi hormonal. Jadi apa namanya? Perawatan eksternal itu ya sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Sama konsumsi protein dan antioksidan. Jadi asupan antioksidan juga sangat membantu untuk mengurangi penyakit degeneratif. Kalau dulu kita mungkin pernah dengar istilah di negara barat itu an apple a day put the doctor away. Satu apel akan menjauhkan dokter dari kita. Tapi sekarang apelnya aja sudah ada bahan kimiawinya gitu. Jadi memang jadi buah si malakama. Tapi akhirnya dengan berkembangnya teknologi, akhirnya muncul apa namanya? Muncul suplemen-suplemen yang dipilih dengan bahan khusus yang harapannya bisa memenuhi antioksidan tadi tanpa membawa serta bahan kimianya. Untuk mendapatkan antioksidan, misalnya contoh saya bicara tentang Armoin karena itu yang kita kerjakan di sini, yang kita konsumsi di sini sekarang. Sebenarnya banyak makanan-makanan yang mengandung kolagen. Ada kolang-kaling, ada cakar ayam, ada daging merah, ada salmon, itu mengandung kolagen. Tapi untuk mendapatkan 3,6 gram, 360 miligram kolagen dalam satu saset, itu kita butuh makan berapa banyak ceker ayam gitu, butuh makan berapa banyak kolang-kaling gitu. Karena kan hanya sedikit saja yang diserap oleh tubuh kita. Makanya diolah secara khusus supaya diekstraksi gitu. Jadi pemenuhan kebutuhannya terpenuhi. Terus kemudian seperti vitamin E, banyak makanan yang mengandung vitamin E. Contoh gampang kecambah gitu. Tapi berapa kilo kecambah kita untuk mendapatkan misalnya 10 miligram vitamin C gitu. Makanya pemenuhan kebutuhan antioksidan itu kalau zaman sekarang tidak sulit karena sudah mulai banyak apa namanya suplemen-suplemen kesehatan yang makanan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan antioksidan itu. Karena antioksidan alami juga kita sudah mulai bertanda tanya nih, ini ada bahan kimianya nggak, ada semprotan pestisidanya nggak? Gitu. Oke, slide. Nah, ini kita mungkin conclusion-nya adalah proses penuaan adalah suatu proses alami yang terjadi pada setiap manusia. Namun, kualitas hidup di masa tua adalah pilihan dengan konsekuensi kehidupan yang dapat kita tentukan sendiri. Memang repot mengatur makanan yang sehat. Memang tidak menyenangkan bergerak olahraga di pagi hari. Tetapi apa yang kita lakukan itu insya Allah akan terbayar pada saat nanti kita di usia yang lanjut itu tadi. Memang mungkin paling contoh gampang bikin Armoyan tuh kadang-kadang mager juga loh Mas Aswin. Terus terang saya tuh mengakui diri saya aja kalau lagi capek mager tuh cuma mau ngaduk gitu aja kok ya males banget ya. Tapi begitu ingat bahwa ini adalah sesuatu yang kita tabung untuk masa tua ya akhirnya jadi agak ya males-males gitu tengah malam ya tak udek lagi tak minum lagi gitu Kita ada kira-kira. solusinya dong. Misalnya habis olahraga gitu ya, kita habis lari-lari kecil atau habis senam atau habis zumba gitu misalnya. Kalau mau mengkonsumsi Armoil mungkin kan agak-agak malas ngaduk ya. Nah, ini kita ada mug untuk setir sendiri gitu. Jadi ada buat ngaduk otomatis. Gitu. Itu aku pernah diceritain juga tuh sama Bu Raras tuh. Nanti mungkin Mas Aswin ya cerita sama ibu-ibu ya. Siap. Aku mbok ya dikirimi gitu itu. Bu Rara saja yang ngobrol itu Bu ya. Bu Rara saja. Oke. Ya. Jadi itu intinya saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk itu tadi menabung saat ini untuk di usia kita yang lanjut. Dan akan lebih baik lagi kalau kita mengajarkan ke anak-anak kita untuk mulai mulai memikirkan menjaga kesehatannya untuk tabungan di masa tua nanti. Karena harus diakui, harus diyakini bahwa kesehatan itu adalah modal utama kehidupan kita. Jadi jangan sampai nuwun sewu kita bekerja untuk mengumpulkan nuwun sewu uang, begitu uangnya ada dipakainya untuk berobat gitu. Jadi
harapannya kita bisa di masa tua nanti itu tadi kata Mas Aswin, sehat jasmani, sehat rohani, syukur-syukur ditambah juga dengan sehat rekening. Jadi kualitas hidup kita akan tetap baik sampai dengan usia lanjut tadi, usia tua nanti. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mungkin saya akan lebih senang untuk buka kolom sharing, ngobrol-ngobrol, Ibu ada keluhan apa, atau ada yang mau ditanyain, kami mencoba untuk menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin untuk salah-salah kata atau mungkin ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu kita langsung buka saja ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang tadi Dokter Santi sempat sampaikan, atau mungkin ada keluhan pribadi, silahkan, monggo. Tapi saya ingin menyambung nih, Dok, kan tadi itu sebelum kita mulai untuk sesi ini kan ada yang sempat berbagi bahwa kalau efeknya di saya, ya kalau efeknya di saya pada saat saya mengkonsumsi hormon itu saya malah gampang tidur karena saya kira kan memang insomnia saya cukup parah. Saya banyak mengerjakan sesuatu hal adalah jam 10 malam ke atas gitu. Jadi saya jam kerja, kemudian sore saya istirahat sebentar, saya aktivitas malam lagi sampai mungkin tengah malam atau dini hari saya baru istirahat lagi. Tapi semenjak saya konsumsi Armoin, saya jadi tidur jadi jam 10 tet tuh sampai pagi tuh. Tapi ternyata ada beberapa mitra yang malah nggak bisa tidur kayak tadi. Ibu Agustini kalau nggak salah. Itu mungkin bisa tolong bantu dijelaskan bagaimana. Ya, sebenarnya kalau secara teori memang kolagen itu bisa memperbaiki kualitas tidur karena kolagen sendiri merupakan zat pengikat yang dapat merangsang hormon melatonin. Jadi kualitas tidur jadi membaik. Kalau ada 1-2 case yang kemudian jadi susah tidur, mungkin kalau saya melihatnya ya kebutuhan tubuh sih sebenarnya ya. Kebutuhan tubuhnya seperti apa, dan biasanya memang seperti saya sampaikan bahwa kolagen Armoin ini dia suplemen pembantu, mungkin diminum bersamaan dengan saat si ibu sedang ya nuansa banyak pikiran mungkin atau ini, cuman teoritisnya sih memang tidak mengganggu kualitas tidur. Nah, tapi memang kebutuhannya sedang itu tadi, kebutuhan tubuhnya memang sedang cukup tidurnya. Mungkin saya harus ngobrol lebih banyak. Artinya ngobrol lebih banyak itu, satu, saya harus mencari penyebabnya. Non saya usianya berapa, kemudian konsumsi makanan yang lainnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, di dalam Armoin itu kan ada vitamin dan mineralnya. Apabila vitamin dan mineralnya mencukupi, otomatis tubuh itu jadi bugar. Bisa saja waktu peminumannya harus dirubah, tidak di malam hari misalnya, atau di pagi hari, supaya dia sebagai booster energi, tapi jangan di malam hari. Begitu di malam hari, booster energi otomatis jadi nggak bisa tidur. Jadi harus ada anamnesa lanjutan yang kenapa sih kok ibu jadi nggak bagus nih boboknya dengan konsumsi Armoin gitu. Karena secara teori harusnya bisa membantu kualitas tidur karena kolagen itu memperbaiki hormon melatonin. Melatonin itu yang ngatur jam tidur kita, circadian clock kita itu ditoto oleh si melatonin itu tadi. Bisa konteks saya tuh carinya kenapa kira-kira penyebabnya tuh kok jadi susah tidur. Baik. Kalau berdasarkan tadi kata Ibu Agustina bukan susah tidur mungkin, tapi tiba-tiba biasanya tidur teratur tiba-tiba jadi melek gitu. Tapi nanti bisa lebih intens mungkin dia ngobrol sama Dr. Santi. Nanti di akhir sesi kita bisa sharing nomor yang bisa dihubungi seperti biasa. Oke. Bisa ngobrol sama Dr. Santi. Ya. Baik, oke. Baik, para mitra mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Dengan Dr. Santi. Ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Dokter, saya Bu Eli. Selamat malam Bu Eli. Duh Bu Dokter, cantiknya mukanya. Terima kasih. Jadi pingin makan malam ini saya dibilang begitu oleh Bu Eli. Iya.
Ini Bu Dokter, pengalaman saya kan, saya minum Armen ini hampir mungkin sudah 2 bulan gitu. Oke. Pertamanya sih sebenarnya sih enggak ada keluhan apa-apa kalau saya gitu, karena alhamdulillah sih Bu Dokter, penyakit-penyakit alhamdulillah enggak ada gitu loh. Cuman kayak saya orangnya kan pemalas Bu Dokter, enggak olahraga dari muda kan Betul. enggak gerak gitu loh. Terus saya minum itu kok terasa kadang-kadang saya jalan tuh agak ngos-ngosan Bu Dokter, karena mungkin dari pertamanya saya waktu muda enggak olahraga ya, jadi kan otomatis sedang lansia ini jadi terpengaruh gitu loh. Terus saya minum itu ternyata saya bisa gitu berapa kilo saya jalan waktu 17-an itu enggak capek gitu loh Bu Oh Dokter. ya. Heeh. Ada apa namanya, saya tuh 10 hari atau berapa hari saya minum selalu langsung ada terasa di badan saya gitu. Saya cerita sih saya Bu Nani apa, kok gini badan saya gini, dan suami saya juga minum gitu loh. Kalau suami saya itu memang apa namanya, ada keturunan ibunya kencing manis Bu Dokter. Tapi alhamdulillah dia tidak ada sampai sekarang sih, kemarin saya periksa tidak ada gitu. Cuman maksud saya itu apakah misalnya kayak keturunan itu nanti misalnya anaknya ini ikut apa namanya, kalau tidak dilatih dengan makanan yang sehat-sehat Dok ya, apakah nanti anaknya kencing manis seperti itu? Betul. Memang betul. Ya, langsung saya jawab aja ya Bu Eli. Jadi memang seperti saya sampaikan bahwa kalau ada faktor genetik atau keturunan, potensinya lebih besar. Bukan berarti kalau ayahnya diabetes, ini si anak pasti diabetes, atau kakeknya diabetes, si cucu pasti langsung diabetes. Tidak, tapi potensinya akan lebih besar. 2, 3, 4 kali lipat dibanding dengan mereka-mereka yang tidak memiliki genetik penyakit tertentu. Nah, artinya apa? Kalau potensinya lebih besar, ya faktor resikonya dikurangi, faktor penyebab potensinya yang kita kurangi. Jadi ya mulai di-encourage, mulai diajak untuk noto pola makannya. Menata itu tadi seperti saya ulang lagi bahwa akan lebih mudah kalau memilih satu resiko dalam satu hari daripada tidak sama sekali. Misalnya gini, nggak boleh gula, nggak boleh asin, nggak boleh, oh ya susah, hidup tidak berwarna. Iya, mungkin tidak diabetes tapi stres ya kan Bu, nggak ada happy-nya tuh, makan nggak boleh, minum manis nggak boleh. Jadi pilih salah satu. Jadi namanya anak-anak mereka lagi ngopi Starbucks gitu, silakan. Tapi ya sudah tidak usah lagi gorengannya gitu. Jadi ajak mereka untuk mulai memilih satu faktor risiko penyebab penyakit dalam satu hari. Makan gorengan silahkan, tapi minummu harus air putih hari ini, udah nggak boleh lagi kopi kekinian misalnya begitu. Jadi ditata supaya si badan ini hanya mengolah satu bahan dalam satu hari. Kalau ngolah banyak kan overload dia. Kalau overload kan artinya terus kemudian memicu penyakit tertentu. Itu kira-kira Bu Eli. Iya Dokter, jadi semua enggak bisa, yang ini enggak bisa, jadi enggak makan kumat mah kita. Iya betul. Jadi hanya pilih satu saja yang mudah. Misalnya diniati, aku nanti mau makan enak, ya sudah akhirnya minumnya air putih. Jangan lagi es alpukat, jangan lagi es sirup gitu. Jadi pilih satu penyebab itu. Kalau mau minum manis, Dokter ya, pelan-pelan jangan sama sekali tidak boleh gitu. Betul. Nanti Ibu akan tidak komit kalau langsung tidak boleh semua, tidak akan komit. Berhasil seminggu saja, habis itu bosan. Akan malah enggak ini. Jadi ditata satu-satu gitu. Makanya kok sekarang udah kumat seminggu enggak boleh kumat sekarang. Jadi gini, kalau lagi kambuh mahnya Ibu, saran kami untuk penggunaan Armoinnya diminum setelah makan. Jadi jangan sebelum makan. Terus kemudian yang kedua bisa dalam dosis terbagi Bu. Jadi dalam satu saset itu separuh pagi, separuh sore. Jadi tidak langsung satu saset. Kalau sedang kambuh mahnya. Karena di dalam Armoin itu ada serat tingginya, ada psyllium khasnya. Kita hanya mengurangi kerja
lambung dulu selama ada keluhan. Nanti kalau sudah sembuh, keluhannya udah hilang, boleh langsung 1 saset lagi. Nggak apa-apa dokter, saya tanya lagi ya. Boleh. Nah, terus ini misalnya sebaiknya kita minum malam hari atau pagi hari itu dok? Sebenarnya kalau kolagen atau Armoin ini boleh diminum kapan saja, Bu. Pagi, siang, sore, malam, bebas. Mana yang enak dan mudah untuk Ibu. Mungkin yang harus kita fokuskan adalah penerimaan badan kita. Artinya di dalam kolagen itu ada misalnya vitamin-vitamin yang bisa jadi energy booster. Di 1-2 Nah, di 1-2-3 pasien itu dapat menyebabkan energinya jadi banyak. Kalau diminum di malam hari jadi nggak bisa tidur karena dia sedang power up nih, sedang berenergi. Tapi ada juga pasien yang badannya itu lebih fokus menerima silium khasnya. Jadi begitu diminum jadi ngantuk karena seratnya tinggi. Jadi harus kita sendiri yang mengamati. Ada juga pasien yang nggak ngerasa apa-apa. Kayak saya nggak ngerasa apa-apa, mau minum pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa. Tapi ada pasien-pasien kami yang minumnya malam jadi itu tadi nggak bisa tidur karena ada vitamin E, vitamin C, semuanya kan energi booster tuh. Tapi ada juga yang minum pagi jadi ngantuk. Dok, saya kok habis minum Armoin ngantuk ya? Oh iya, memang ada beberapa pasien karena ada silium khasnya. Jadi indikatornya ini adalah badannya sendiri. Ibu bisa nerimanya kapan. Tapi intinya boleh pagi, siang, sore, malam, sebelum sesudah makan nggak ada masalah. Ya dokter, terima kasih. Saya juga alhamdulillah tidur itu biar minum apa-apa bisa tidur nyenyak gitu loh. Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Dia nggak bisa tidur, makanya dengan minum ini agak baik. Terus yang ini Bu Dokter, ini ke dalam kemasan itu kan 36.000 kolagen. Jadi gini Dok, pernah saya sampaikan ke saat itu Mbak Laras, kalau kita pasarkan ke orang kan malum Bu, orang-orang rata-rata yang sakit-sakit begitu segala macam kan yang sudah mau pensiun segala macam, otomatis dengan anunya uangnya kan agak berkurang. Betul, terus betul. Apakah tidak bisa katakan harganya dikurangi atau gimana? Dia bilang gitu supaya jelas. Ada juga kolagen yang dijual itu ada yang 100 lebih, ada yang 200 itu kan. Terus saya jelaskan sih kalau yang murah kan harga tidak bisa dibohongi. Saya bilang itu kan seperti itu dong. Cuman ditanya seperti itu, supaya dia bisa kan kepingin juga dok. Saya juga kepingin beli itu mahal sekali seperti itu. Tapi makanya saya nanya sudah sih saya tanya Laras. Jadi gini Bu, di kolagen kita itu kan 36.000 itu dalam 10 saset, jadi per saset itu 3,6 miligram. Jadi kebutuhannya sudah optimal. Kalau yang di luar sana itu kadang hanya 30 miligram satu pakai ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk saset. Itu masih jauh dari kebutuhan harian Bu. Makanya mungkin harganya bisa ditekan juga karena memang komposisinya sedikit kolagennya gitu. Jadi bisa ditekan harganya. Kemudian Armoin itu dibuat dengan teknologi tripeptide. Tripeptide itu molekulnya pendek-pendek dan membuatnya menjadi tripeptide itu juga jadi pricey, jadi harus agak punya harga gitu karena jadi mahal gitu karena memang harus kita jadikan tripeptide. Mungkin solusinya Ibu, kami memahami bahwa Armoin ini adalah sesuatu yang harapan saya bisa dikonsumsi jangka panjang. Makanya sama Bu Laras kemudian dipasarkan dengan dengan sistem MLM. Harapannya dengan menawarkan ke teman-teman atau mengenalkan ke teman-teman, mengenalkan ke teman-teman, kita bisa dapat feedbacknya, dapat finansialnya untuk paling tidak membeli lagi untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, kalau secara kesehatan, secara medis, ini kan suplemen bukan antibiotik yang harus diminum setiap hari, tepat dosis, tepat waktu. Jadi yang penting diminum Bu.
Seandainya tidak bisa setiap hari, tetap ada yang diminum. Sesuaikan dengan kemampuannya. Kecuali kalau dengan penyakit-penyakit tertentu ya, harapan kami di awal itu ya dipenuhi kebutuhannya. Misalnya jangan keluar. Tapi kalau ya cuman untuk dalam tanda petik mempertahankan kesehatannya, mempertahankan kualitas kesehatannya, nggak tiap hari nggak apa-apa. Alternate day, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Yang penting ada yang masuk ke badan. Karena iya. makanan yang kita konsumsi di luar itu kan jumlahnya tidak memenuhi dengan kebutuhan kita. Tapi misalnya aku mau menghemat, nggak tiap hari minum, it's okay. Karena ini adalah suatu asupan vitamin yang sebenarnya tidak harus tepat dosis. Anjurannya sih tiap hari kita minum supaya kebutuhan hariannya terpenuhi. Tapi kan kita punya skala-skala prioritas, jadi bisa saja tidak diminum tiap hari. Yang penting ada yang masuk ke badannya, gitu Bu. Jadi apa namanya, harga ini sudah kami pertimbangkan semasak-masak mungkin kalau nanti Bu Raras yang tahu, kita mungkin tidak bisa boleh nggak tuh ya buka merek lain gitu, karena untuk comparison produk dengan kualitas yang sama dengan miligram kolagen yang sama itu harganya sudah di atas 1 juta semua Bu. Nanti kita bolehlah bicara dengan kami yang non sewu secara ini itu apa di atas 1 juta semua dengan insya Allah dengan kualitas produk yang sama itu harganya di atas itu semua. Dan non sewu teman-teman kami juga itu harga nggak kemurahan tuh. Non sewu kalau kami yang di farmasi itu nggak kemurahan. It's okay, kita masih running kok, masih bisa. Menurut kami masih bisa running. Nah, makanya kemudian Bu Raras itu dipasarin pakai MLM gitu. Harapannya supaya ibu-ibu dapat dapat benefitnya, bisa beli sendiri nantinya, atau paling tidak itu tadilah awalnya nggak usah tiap hari dulu, yang penting ada yang keminum gitu. Ya, itu selalu saya pasarkan begitu sih ibu dulu. Cuman kenapa mahal, malum di ini mungkin Iya, mohon maaf karena memang bahan kesehatan, tentang investasi sehat kan Bu. investasi sehat. Jadi dia enggak begitu paham, masa gini-gini, tapi kalau yang sudah tahu kan dia beli Bu. Kayak saya kan enggak ada untuk kan saya beli Bu Nani, harus 3 bulan itu kamu minum. Iya, produk-produk antioksidasi itu memang luar biasa Bu harganya. Saya tuh mulai masuk ke anti aging medicine tuh terapi anti aging itu tahun 2004. Memang harganya luar biasa. Jadi bahkan produk-produk anti aging itu ada yang sampai programnya itu 17 juta untuk 3 bulan gitu. Jadi memang karena memang prosesnya yang rumit, butuh proses panjang untuk menjadikan satu suplemen itu. Tapi harapan kami bisa membantu ibu-ibu. Jadi tidak apa-apa Bu, tidak dikonsumsi setiap hari walaupun anjurannya setiap hari. Yang penting ada yang masuk daripada tidak sama sekali. Gitu. Saya alhamdulillah Ibu sudah sangat terasa kalau saya. Terus terakhir Bu Yan, saya nanya kan dengan proses kan Armuin itu dibuat kan Bu, ada proses segala macam. Itu tidak ada bahan pengawetnya atau gimana Ibu? Kok ada batas kadaluarsanya gitu Bu? Ya, jadi kalau batas kadaluarsa itu memang kalau untuk dapat surat izin POM harus ditulis Bu. Jadi semua produk nuwun sewu kayak kosmetik, saya pernah di pabrik kosmetik Bu. Pabrik kosmetik itu salep itu sebenarnya kan tidak ada expirednya, kecuali kalau terjadi perubahan bau, perubahan warna. Itu pun terjadinya perubahan bau atau perubahan warna kan karena adanya paparan udara, bukan karena perubahan si krimnya. Tapi untuk dapat tembus ke Balai POM tetap harus ada kita tulis tanggal expirednya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata-kata bahan pengawet itu memang cukup tricky, cukup tricky karena sebenarnya semua pasti ada bahan pengawetnya, tapi bahan pengawet yang seperti apa yang kita pakai. Nah, kalau di Armois ini sebenarnya karena dia ada kristalisasi gula dari bahan-bahan ini, jadi saya bukan gula ya Bu, tapi memang ya istilahnya tapi bukan gula bayangan Ibu seperti gula dapur ya, tapi dia ada kristalisasi dari
ekstrak blueberry-nya. Kita pakai blueberry ya, Mas Aswin ya. Kalau ini Kayaknya itu mahal dulu. ekstrak buahnya Ya, itu. ya pakai blueberry. Nah, kristalisasinya itu sudah menjadi pengawet. Jadi biasanya makanan-makanan itu kan Bu dijadikan manisan atau dijadikan gula-gula supaya jadi awet. Nah, proses itu juga kita pakai di Armoin. Jadi pengawetnya karena kristalisasi gulanya. Nah, tapi ditambah dengan beberapa zat yang lain yang memang untuk menghomogenkan. Jadi semua itu kan ada proses. Kalau kita ngomong nggak ada kimianya, nggak mungkin, Bu. Artinya kimia itu semua perubahan warna apa itu kan proses kimia ya. Tapi artinya tidak menggunakan kimia buatan berbahaya. Tapi prosesnya itu ada. Pengawetnya pun bisa diyakini bahwa itu tidak pengawet buatan. Artinya yang membahayakan untuk tubuh kita. Prosesnya juga dari gula, si gulanya blueberry itu tadi. Jadi aman. Nah, gulanya lagi sudah ada penelitiannya itu bisa dikatakan 0, Bu, 0. Jadi aman untuk penderita diabetes. Nanti Bu Raras mungkin bisa share hasil penelitiannya itu bahwa gula kita itu 0, hampir bisa dikatakan 0, tidak ada gulanya. Jadi aman untuk pasien dengan diabetes mellitus. Ya. Makasih Bu. Malam pemasaran bukan kadang-kadang ditanya begini begitu. Iya, supaya kalau sedikit betul ada yang nanya ada bisa terjawab. Kita Betul. ini teruskan ke Bu Dokter gitu. Oke, baik. Kasih puas loh Bu Oke, Dok. sehat selalu Bu Eli. Jasmani, rohani, dan rekening. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih Bu Elia Sarah. Semoga itu semua bisa menjawab ya. Dan juga bagi mitra yang lain mungkin yang ada pertanyaan, silakan ya. Kita rencananya mau sampai asar ya Dok ya ini kita. Oh ya, besok sekalian. Ada itu tiket hotel juga berarti ya. Sampai asar keluarnya katanya. Sampai besok. Silakan yang ada pertanyaan terkait tidak hanya masalah degeneratif mungkin tapi juga terkait tentang produk, silakan. Tadi soalnya Bu Elia juga tidak hanya bertanya tentang kesehatan aja tapi juga lebih ke spesifikasi kepada produk. Dalam hal ini kan untuk bisa membantu menyampaikan juga. kepada Betul. kita. Membantu juga untuk bisa menyampaikan kepada calon mitra yang lain tentang bagaimana sih produk dari Armoin itu. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam, selamat malam Ibu. Semangat pagi Dokter Santi. Semangat pagi, happy morning. Iya. Ini ngantuk-ngantuk Dok, baru habis minum Armoin. Iya itu kan ada yang jadi ngantuk karena minum Armoin kok langsung ngantuk, itu efeknya. Atau karena sambil minum Armoin sambil saya dongengin ya Bu, tambah ngantuk. Itu bener. Tapi alhamdulillah Dok, saya perkenalkan saya Bu Nana. Bu Nana, selamat malam. Saya Bu Nana dari Mataram. Selamat malam Dok. Waduh dokter ini betul ayu banget. Terima kasih, pakai hati soalnya lihatnya ini. Seneng banget bisa ketemu sama dokter walaupun via online gini, Zoom. Alhamdulillah gitu Dok. Saya ini Dok yang dulu pernah telepon-teleponan, yang pernah operasi diafragma. Ya. Operasi diafragma Dok. Jadi sudah sekitar kurang lebih 7 bulan. 7 bulan gitu Dok. Saya nggak bisa berkutik, nggak bisa bergerak apa-apa, di tempat tidur terus. Kemudian bolak-balik ke rumah sakit, saya dirawat sudah berapa kali ya, 5 kali kalau nggak salah. Jadi opnam terus Dok. Kemudian obat-obatan, waduh sudah nggak bisa dihitung lagi. Berkeresek-keresek Dok, saya minum obat itu, sekali minum obat itu 9 macam. Jadi rasanya itu di tubuh itu bawaannya itu mual aja gitu Dok, mau muntah aja, terus makan nggak bisa, jadi diinfus saja terus gitu, sehingga berat badan turun 20 kilo. Jadi kurus banget gitu Dok. Jadi alhamdulillah mungkin berkat ridho Allah, doa orang banyak, kemudian saya dapat petunjuk, kemudian dari Mbak Nani ini. Jadi Mbak Nani ini, halo Mbak Nani, semangat pagi Mbak Nani. Udah Mbak Nani ini dah. Mbak Nani, Mbak Nani enggak muncul.
Saya Iya. dapat dari Iya, beliau, Mbak iya dari. Nah. Ah, Nah, itu. Oh, Aduh, si ini Bu kirain Nani. udah tidur juga. Kirain sudah tidur nih Mbak Nani. aduh. Ini kayaknya Bu Iya. Aswin, Mas Aswin, Bu Raros ajak loh saya ke Bali Mataram nih. Kayaknya teman-teman kita banyak loh di sana. Duh, memang rencana kita mau ke situ, dong. Aduh. Oke, oke. Terus Buna, Iya, terus saya alhamdulillah dok 7 bulan tuh nggak bisa berkutik di tempat tidur terus, badan habis kurus sekali banget dok, sampai cekung banget pipinya. Jadi saya alhamdulillah saya dapat ini apa info dari saudara saya yang cantik juga ya, yang baik hati, apa Bu Nani sama Mbak Andun gitu. Terus alhamdulillah saya ikhtiar sehat lewat ini Armoin ini dok. Tapi karena Alhamdulillah. saya saking semangatnya gitu dok ya, saya minum langsung 2. Saya langsung minum 2 karena Wah, saya sudah merasa, Masya Allah enak. dok, betul. Saya sudah merasa apa ya, mungkin dokter juga merasakannya. Ya, Kita betul. sakit sudah 7 bulan, terus di tempat tidur terus, nggak ada perubahan. Semakin minum obat, saya semakin lemes, Ya. semakin lemah gitu. Tapi setelah saya minum Armoin ini dok, awalnya saya minum karena mungkin saya juga salah juga dengan diri saya gitu. Kok langsung minum 2 gitu loh. Karena saking semangatnya, akhirnya saya nggak bisa berkutik apa-apa dok. Semakin parah. Oh Jadi iya. semakin parah, semakin sakit, saya Hmm. tambah nggak bisa bangun. Hmm. Tapi saya tidak putus asa dok. Saya yakin gitu loh. Saya yakin, saya nangis sama Allah, ya Allah. Saya harus kuat, saya harus semangat. Saya apa namanya, diri saya gitu dok ya. Jadi saya memberikan semangat support untuk diri saya. Saya harus semangat dengan minum ini. Mungkin ini saya di detox gitu loh dok. Jadi pikiran saya pokoknya positif terus, positif thinking. Insya Allah dengan Armen ini saya minum. Ini mungkin petunjuk dari Allah. Saya minum, insya Allah pasti saya akan sehat gitu. Jadi saya semangati diri saya karena kata Allah apa yang hambaku pikirkan itu yang akan kuberi. Betul. Apa yang ada di mindset kita itulah akan yang terjadi gitu. Jadi you can if you think you can. Iya, iya. Anda bisa bila Anda pikir Anda bisa, kan gitu dok. Jadi saya apa namanya menyemangati diri saya sendiri. Akhirnya saya minum dok. Kemudian nggak bisa bangun, nggak bisa berkutik, nggak bisa bergerak. Jadi kayak anak bayi. Setiap saya mau ke kamar mandi, saya langsung panggil siapa yang ada di rumah. Iya, betul. Nggak dibangunin, dituntun gitu. Akhirnya alhamdulillah saya pergi ke ini apa namanya sebelum saya pergi ke masjid itu dok, saya kemudian merasakan suatu keajaiban dok. Setelah saya minum 3 hari, saya tidak bisa berkutik apa-apa, saya tidak bisa bangun apa-apa. Tapi hari ketiga itu kok tiba-tiba kaki saya dan tangan saya tuh bisa digerakkan. Kemudian badan saya tuh kok sudah agak enteng, agak ringan. Terus saya bangun subuh-subuh langsung saya nangis, saya tahajud dok. Tiba-tiba kok saya alhamdulillah mual saya bisa hilang, blas. Mual saya hilang, pusing saya hilang. Kemudian nyeri-nyeri yang bekas jahitan dioperasi di perut itu, dok, terasa agak enak, agak berkurang. Saya langsung bersyukur, dok, nangis saya sama Allah. Jadi rupanya ini yang membuat saya ikhtiar sehat ini setelah 3 hari sudah agak kelihatan gitu loh, dok. Akhirnya saya minum, kemudian saya telepon dokter waktu itu ketika itu saya langsung sudah nekat pergi ke pengajian. Di situ ada Bu Nani, ada Mbak Andun juga. Jadi karena nekat dok ya, saya ke pengajian itu pertama kali saya keluar rumah itu perdana banget. Saya langsung kakak saya itu ada kakak saya kebetulan di sana melihat kondisi saya, loh kok berani sekali gitu loh pergi dalam keadaan kondisi seperti itu. Saya sudah merasa kelihatan gitu lemas mungkin karena pertama, jadi saya sudah tidak kuat gitu loh waktu pertamanya. Mungkin pertama saya nekat dan saya semangati diri saya karena sebelum itu dok 3 hari sebelumnya saya masih ke rumah sakit dengan kursi roda. Saya pakai kursi roda di anak saya gitu loh dok. Sampai ke rumah sakit.
maunya saya sudah kok bisa ke pengajian, ke masjid, saya enggak pakai kursi roda, saya jalan. Tapi saya sholatnya duduk di kursi gitu loh, Dok. Nah, tapi saya terus menyemangati setelah saya konsul ke dokter, akhirnya dokter menyarankan biar enggak sakit, terlalu nyeri, setengah aja diminum gitu kan, Dok. Jadi saya Betul, mengikuti iya. anjurannya dokter. Alhamdulillah, Dok, setelah seminggu saya minum setengah terus, mulai agak enakan lagi, mulai agak membaik lagi, Dok. Alhamdulillah, kemudian saya nekat, saya minum 1 bungkus sampai detik ini, Dok. Sudah 1 bulan ini perubahannya dahsyat banget, Dok. Langsung kemudian melihat kondisi saya seperti ini, berat badan saya naik, kemudian tadinya kempot sekali ke umur 79 tahun, Dok. Sekarang orang bilang kok kayak sweet 17. Aduh, Alhamdulillah. Ivin, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Iya. Saya bisa tertawa-tawa, Dok. Kemudian keluarga besar saya semua beli semua jadi member, Ya Dok. Dalam Allah, 1 bulan loh, Dok. Masya Allah, Baru Masya 1 Allah. bulan. Masya Allah, saya bersyukur karena betul-betul melihat saya dan saya langsung memberikan testimoninya gitu loh, Dok. Yang melihat keadaan saya, kondisi saya yang tidak bisa bangun, sudah terpapar di tempat tidur terus makan tidak bisa, berat badan saya langsung naik. Dan sekarang saya alhamdulillah gitu sudah alhamdulillah saya bersyukur sama Allah sudah bisa bawa kendaraan sendiri, Dok. Sudah bisa Mbak Luar biasa, Nani tadi alhamdulillah, ya alhamdulillah. Mbak Nani, Bu Andon bisa jadi saksi. Saya sudah bawa kendaraan sendiri, bahkan berdua terus sama Mbak Andon itu karena tinggal di sebelah rumah saya. Pengajian Aduh, Jumat Sabtu rutin. Nah itu, Dok, alhamdulillah saya itu yang alhamdulillah. rasa syukur saya kepada Allah sehingga saya berbagi ke teman-teman, ke keluarga-keluarga besar, alhamdulillah. Kok langsung mereka tertarik sekali dan langsung saya sebagai testimoninya, Dok. Sudah Ya, beberapa kali saya Masya sampai Allah, janji. 12 malam saya ini ya, saya follow up mereka, kemudian saya home sharing, Dok, sudah beberapa di tempat-tempat rumah yang jauh-jauh. Alhamdulillah berkat ridho Allah, doa kita Betul. semua dan produk Alhamdulillah. Harmoni ini gitu, Dok. Masya Allah luar biasa. Saya bersyukur. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Ini, Moin. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih aduh, Mbak Raras. Terima kasih Mbak Nani. Terima kasih Mbak Adit. Terima kasih Mas Iki. aduh, Semua mitra Armoin yang ada di sini, benar saya sudah buktikan dahsyatnya Armoin ini luar biasa, Dok. Saya sudah betul-betul badan saya sudah enak. Bahkan sekarang saya alhamdulillah, Dok, setiap hari itu hari-hari saya bermakna. Hidup saya itu bermakna, alhamdulillah, Dok. Jadi alhamdulillah, setiap alhamdulillah. hari saya selalu sisihkan luangkan waktu untuk saya bisa presentasi setelah itu kemudian saya follow up langsung closing. Ini hari ini juga tadi sudah ada yang masuk 1. Luar biasa, Alhamdulillah luar kemarin biasa. 2 sudah saya langsung closing juga, Dok. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Jadi semua tanya rahasianya apa sih? Apa sih yang kamu minum obatnya? Kok kamu bisa begini sekarang? Saya bilang ini, saya kasih lihat Armoin, saya bilang kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi saya alhamdulillah, Dok, yang saya mau tanya ini nih, kan kemarin kata dokter, ada 4 dokter spesialis bedah yang observasi saya. Jadi saya dibilang kalau ibu tidak ada perubahan, maka saya harus dioperasi, begitu Dok katanya. Tapi saya bilang, saya sekarang menantang dokternya. Saya bilang, mohon maaf Dok, bukan saya sombong, saya bilang kayak gitu. Nggak usah ada dokter operasi saya lagi. Kenapa bisa begitu, Bu? Katanya. Karena alhamdulillah sekarang saya sudah sehat. Loh, Ibu minum obat apa? Saya nggak minum obat apa-apa. Bahkan obat dokter sudah saya tidak minum, saya bilang. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, alhamdulillah Dok, saya ikhtiar dengan Armoin. Apa itu Armoin? Kolagen. Kolagen. Dokternya bingung-bingung sendiri. Kenapa, Operasinya operasi apa lagi Bu yang perbaikannya yang kedua ini? Kata Jadi dokter. saya kan awal operasi diafragma Betul. hernia. Betul. Kemudian saya 5 bulan itu
drop lagi gitu dok, drop lagi, tambah parah kondisi saya. Saya dirawat lagi, kemudian saya disuruh CT scan, dan CT oesophagus. Setelah itu hasilnya ada kebocoran di lambung. Jadi kebocorannya itu lumayan besar dok, kebocoran. Saya dilihatin di CT scan sama di CT oesopagusnya. Kemudian akhirnya saya disuruh akupuntur oleh dokter spesialis namanya dokter Anton. 2 hari sekali. Ditusuk jarum dari kepala sampai kaki. Ya Allah dok, dia bilang enggak sakit. Tapi namanya jarum masuk-masuk semua badan. Tapi semakin saya diakupuntur dok, jujur saja, semakin saya sakit, enggak merasakan apa-apa gitu dok. Ibu stres soalnya, stres dengan jarumnya juga itu. Iya, betul dok, karena saya takut jarum juga. Jadi Kemudian itu akhirnya saya dikonsulkan ke dokter saraf. Karena saya itu sakit dok. Akhirnya ke dokter saraf lagi dok. Jadi semua dokter sudah kenal dengan saya karena udah bolak-balik ke rumah sakit. Saya ke dokter saraf lagi, disuruh lagi sarannya dokter saraf, kalau tidak sembuh, ya terpaksa harus dioperasi. Nah, saya dengar kata-kata operasi itu, dok, sudah merinding duluan, sudah down duluan gitu loh, dok. Jadi bagaimana saya mau dioperasi? Itulah saya makanya bersyukur sekali, dok. Karena itu ternyata di balik itu ada hikmahnya, Allah mempertemukan saya dengan produk Harmoin ini lewat Mbak Nani itu dok. Saya ke rumahnya beliau langsung, saya dikasih minum 1 gelas, woi langsung keringetan, terus pulangnya saya nekat minum 2. Sebenarnya Ibu Buna, non sewu Buna dan Ibu Bapak yang lain, saya tuh bingung sebenarnya mau ngomong apa nih menanggapi Bu Buna ini, karena 2 itu ya kebanyakan gitu. Sebenarnya dua itu terlalu banyak, pasti memperberat kerja lambung. Apalagi Ibu punya yaitu riwayat lambung bocor, pasti berat. Lambung bocor. Dan tapi kembali lagi, kalau boleh saya mengakui dengan rendah hati itu bahwa ini bukan Harmoin, sebenarnya memang karena Allah melewatkan itu melalui Harmoin. Karena kalau secara betul, karena secara teorinya itu 2 itu 1 sudah tidak sesuai. Kemudian jadi sebenarnya energi keyakinan Ibu untuk sembuh itu yang memberikan efek besar, sehingga kerjanya Harmoin yang cuma segini itu jadi besar karena ada campur tangan doa yang luar biasa di situ. Itu kalau untuk saya, kalau saya boleh mengakui bahwa Harmoin membantu, tapi tidak se amazing itu Bu. Jadi artinya kami yang mengucapkan terima kasih kepada Buna bahwa Buna telah membawa produk kami dalam doa itu sehingga menjadi perantara kesembuhan itu tadi. Apalagi ya itu tadi karena memang sebenarnya dosisnya pun berlebihan tapi kembali lagi mungkin memang ridhonya di situ, memang jadi jalan sembuh. Nah, ini maintenance aja untuk apa namanya untuk maintenance ya, untuk apa namanya merawat ini ya jangan 2 lagi. Tapi kan alhamdulillah Ibu sudah kembali 1 atau setengah gitu boleh 2 hari sekali oke. Tapi diupayakan ini akan Ibu konsumsi dalam jangka yang panjang untuk membantu kesehatan itu tadi. Dan ya itu tadi saya sampai speechless, ini apa nih luar biasa sekali. Jadi ya teriring doa semoga Ibu sehat sekali. Amin. Saya itu makanya mengikuti sarannya dokter dok. Jadi setengah dulu, setelah 1 minggu enakan, akhirnya saya minum sekarang 1 sampai sekarang gitu loh. 1 sudah aman sekarang. Yang saya mau tanyakan tadi dok, saya mendengar tadi bagus sekali penyampaian materi yang dokter sampaikan, tapi saya tidak dengar betul dari awal karena tadi ada tamu juga dan kebawa ngantuk. Jadi tadi dari bagus sekali ya temanya ini, masih muda kok sudah terkena penyakit jantung, penyakit darah tinggi, kemudian penyakit dengan nyeri sendi, termasuk saya sendiri juga mengalami. Nah itu
Jadi faktor yang dihindari itu terutama faktor makanan kan dok? Iya, Faktor makanan tadi betul. diantaranya itu ada gula, ada Gula, lemak, dan garam. betul. Kemudian saya pernah melihat dan mendengar video dari Dokter Cahyono, dok ya. Dokter Cahyono itu mengatakan bahwa garam itu bukan penyebab dari darah tinggi. Oke. Nah, dan saya juga pernah membaca bahwa anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita justru dianjurkan untuk makan garam. Tapi garam itu bukan bentuk yang sudah dimasak. Jadi Betul. diambil garam sedikit, kemudian kita makan, kemudian kita minum air putih. Termasuk Betul. Mbak Andon juga kemarin nyaranin saya seperti itu. Ya, ya, Ternyata anjuran dari Rasulullah. betul, Kemudian betul. saya nonton dari videonya dari Dokter Cahyono itu. Sampai Oke. sekarang ada kesimpan videonya, dok. Jadi Dokter Cahyono, garam itu bukan penyebab Oke. untuk Jadi tinggi. mungkin yang perlu dipahami adalah jumlah, jenis, dan cara memasak, Bu. Semua makanan, semua Iya. bahan, jenis, jumlah, dan cara makanan. Oke. Kita akan mengklaim bahwa garam tidak menyebabkan hipertensi kalau jumlahnya tepat, jenisnya tepat, dan cara mengkonsumsinya juga tepat. Iya, benar. Artinya, kalau jumlahnya berlebihan, tetap akan merangsang peningkatan tensi secara tidak langsung. Karena apa? Garam itu mengikat cairan. Jadi, kalau cairannya terlalu banyak di dalam badan, ngembeng, otomatis kerja jantung jadi berat. Tidak secara langsung, tapi mempunyai efek jangka panjang yang ke situ. Kemudian yang kedua, jumlah. Kalau jumlahnya tadi ya jumlah ya. Kemudian yang kedua jenis. Jenisnya apa? Memang garam itu kan macam-macam jenisnya, Bu. Sekarang ada juga garam Himalaya. Itu oke. Tapi kalau garam dapur itu kan memang sodiumnya tinggi, Bu. Jadi sekarang mulai ada garam dapur yang dengan sodium rendah supaya tidak mengikat cairan, supaya tidak merangsang hipertensi. Cara mengkonsumsi, memang garam yang dimasukkan ke dalam masakan kemudian dimasak itu menyebabkan proses kimiawi dari NaCl itu tadi jadi berubah. Otomatis ya itu tadi yang menyebabkan tensinya tinggi itu bukan garam ini ya, yang NaCl tadi, tapi yang sudah termasak tadi, yang sudah teroksidasi dan macam-macam. Tapi kalau saya menjelaskan begitu kan orang jadi rancu ya, Bu, garamnya kayak apa gitu ya. Saya artikan asin gitu aja. Jadi bukan garam ya, asin, lebih ke asin. Kalau garam itu memang itu tadi, kalau jumlahnya tepat, jenisnya oke, cara masaknya oke, ya memang bagus. Tapi kan seperti yang disarankan Rasulullah pun bukan untuk dimasak, tapi kan ditaruh di bawah lidah. Dan jenisnya bukan garam dapur kita, tapi garam Himalaya. Gitu. Itu kan memang boleh karena dia tidak mengandung cara pengolahannya tidak seperti garam dapur. Nah, di Papua saja juga kami ada yang namanya garam nipah, Bu. Garam nipah itu orang Papua tuh kalau masak daun nipah itu dibakar. Nah, asapnya itu mengandung asin, mengandung garam. Nah, itu yang dia tangkap untuk mengasinkan makanannya. Itu juga aman, tidak bikin tensi naik. Nah, Kalau ini Bu Dokter, bisa. kalau ini Bu Dokter bisa Garam kusamba. ini garam. Garam kusamba itu sepertinya sodiumnya rendah. Coba saya juga harus browsing. Jadi kalau sodiumnya rendah boleh. Saya harus browsing. Boleh. Iya, garam kusamba. Oke. Garam kusamba. Oke, garam kusamba itu dia ingredientnya tidak mengandung sodium. Tuh kan? Karena tidak mengandung sodium, tidak merangsang pembentukan tidak merangsang pengikatan cairan, tidak akan meningkatkan tensi. Boleh. Kusamba, Nutrisalin atau merek lain itu ada Nutrisalin tuh, monggo silakan. Jadi boleh ya, Dok ya ini ya? Boleh.
Boleh kalau itu. Nah, Ya, kembali lagi juga jumlah tadi, asal tidak berlebihan pun masih oke. 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 Terus ini dok, berarti untuk kesehatan saya ini sebaiknya bagaimana dok? Apa saya minum terus dan dalam waktu jangka berapa lama gitu loh untuk saya Untuk konsumsi Armoin ini? seperti saya sampaikan tadi bahwa Harmony ini kan sifatnya suplemen, jadi ibu boleh konsumsi Hmm, seumur hidup. Tapi mungkin oke. kalau tadinya setiap hari karena sedang mengejar untuk sembuh, sekarang hanya maintenance, oke, alternate day boleh. Minum Maintenance. tidak, minum tidak, minum tidak. Yang penting tetap diminum untuk menjaga jumlahnya di dalam badan ibu. Sekarang sudah Oke. terpenuhi nih kebutuhannya. Tapi apa namanya, kebutuhannya sudah terpenuhi, ya Oke. dijaga gitu. Jadi biar tidak lack lagi, tidak kekurangan lagi. Boleh sampai seumur hidup, tapi tidak perlu setiap hari lagi Terus mungkin. tidak ada efek sampingnya ya dok? Tidak ada efek samping. Dipakai jangka panjang tidak ada efek samping karena semuanya bahan-bahan yang memang kita butuhkan untuk badan kita. Alhamdulillah. Untuk komposisinya dok? Boleh satu saset per hari, tapi alternate day, minum sekarang, 2 hari lagi baru minum lagi, Oh, gitu. atau Iya. sekarang minum, besok enggak minum lagi gitu. Jadi sudah boleh di slow-slow gitu, di jarang-jarang. Terus begini dok, satu lagi, Mm-mm, ketika saya prospek mm-mm, calon member gitu, calon mm-mm, mitra dok, rata-rata ini karena kebanyakan orang-orang ini banyak yang sudah lansia gitu dok, mm-mm, jadi mm-mm, nggak pakai HP, nggak mm-mm, bisa Zoom, mm-mm. kemudian mereka itu menginginkan kalau ada tolonglah kasih brosur yang lengkap dengan untuk Oke. mencegah atau mengobati penyakit apa saja gitu dok. Iya, Jadi baik. kita nggak bisa buka HP, nggak bisa lihat video, nggak bisa lihat apa yang di-share untuk Betul. testimoni. Jadi sarannya ini bagus sekali dok untuk kemajuan dan mudah-mudahan Iya, Armoin ini insya Allah dengan kolaborasi yang baik, Learn to Live Together, kita bisa iya, betul. memboomingkan Armoin ini dok dengan Iya, iya. teamwork yang Baik. solid, dengan Iya, kerjasama yang baik, amanah. betul, Ini betul. doa saya Iya. selalu dok, saya Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Cuman mungkin ini akan jadi PR kami dengan Mas Aswin. Mas Aswin mungkin kita perlu menyampaikan juga dalam bentuk brosur, tapi mungkin dengan bahasa yang benar, karena kami tidak bisa juga mengatakan bahwa Armoin adalah obat, karena memang bukan obat. Kalau Mas Aswin nulisnya nanti Armoin dapat mengobati ini, tidak bisa juga karena kita tidak bisa mengklaim Armoin sebagai ya, obat. Tapi mungkin akan kita pikirkan cara membuat brosur yang mudah dipahami oleh calon konsumen bahwa ya ini apa namanya, Armoin itu membantu proses penyembuhan penyakit, tapi bukan mengobati. Ya Mas Aswin ya, PR ya kita ya. Ya, ya. baik dok. Mm-mm. Baik. Kita cari bahasa yang tepat Betul. secara Karena jangan sampai disalahpahami bahwa Armoin itu adalah sebagai obat dan menyembuhkan penyakit, enggak. betul. Posisinya adalah bisa membuat apa ya? Bisa membuat Proses kita feel better gitu. ya, Jika penyakit sembuh, alhamdulillah. Tapi itu adalah support, bukan karena semata-mata Armoin, tapi support betul. dari Armoin juga. Iya. Baik. Iya, Yang kita Terus perbaiki adalah kedua, dok, selnya. Mm-mm. kedua sarannya minta kalau bisa yang sudah jadi member itu ada semacam kartu gitu loh dok. Jadi Satu. menarik sekali kartu member gitu dok. Karena sudah Boleh. ada di jaringan saya yang masuk gold, yang masuk silver, yang bronze Oke. juga gitu dok. Jadi ada Syukur-syukur. yang ingin untuk stokis lagi, buka stokis lagi di Bogor. Insya Allah Oke. dok, mudah-mudahan mohon doanya Iya. gitu. Karena saya Mas juga masih Afin. banyak belajar ini. Ini luar biasa Bu. Nah, Mas Aswin nanti digabung sama Emani kali lucu ya Mas Aswin, kita pikirkan. Baik, Terima baik. kasih, sarannya bagus banget tuh Bu. Terima kasih Bu. Terima Itu kasih jadi dok, masukan buat makasih kami semua. juga. Terima kasih Bu Nurdiana. Itu jadi Terima masukan buat kasih. kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Itu sebagai masukan buat kami juga, dan walaupun dari awal kita sudah kita sudah berembuk, kita memberikan sebuah sistem yang mudah sebenarnya,
mudah untuk dipelajari juga bagi para mitra karena gini, kartu itu bisa hilang, kartu itu bisa kena hujan, bisa leleh gitu. Nah, salah satu cara adalah kartu itu dipegang sama member tapi sistem masuk ke kita. Nah, daripada bekerja 2 kali seperti itu, sistem masuk ke kita saja, kita memudahkan para member tidak usah pakai kartu. Jika lebih enak bagaimana untuk supaya bisa diakui kita tuh adalah member dari Armoin loh, tinggal bilang sama kita bisa buatkan sebagai bukan kartu member ya istilahnya, tapi apa bisa Kayak kartu dibilang ATM itu loh, Mas. betul. Seperti Tapi kartu ATM. jadi itu sebagai kartu yang legitimate bahwa member dari Armoin, tapi kartu itu tidak bisa bermakna apa-apa juga sebetulnya, itu hanya Iya, untuk betul. hanya Hanya untuk untuk sebagai tanda pembuktian saja. aja. Jadi keren kalau kita mau prospek orang. Keren kalau mau prospek orang tunjukin kartu membernya. Oke, Begitu. baik. Saya tuh Ya, mungkin itu kalau mau jujur untuk saran Mas sistem Alwin jadiin emani. wah kalau jadi iman itu agak sulit tuh dok, karena untuk sistem dan segala macam sebenarnya kan itu semua keputusannya ada pada Ibu Daras. Mungkin Ibu Daras bisa menambahkan, mungkin silakan Ibu Daras. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, selamat malam. Cindy, kecilin dulu. Kalau selamat malam ntar ngantuk. Jadi sebenarnya kalau untuk kartu member itu kemarin kita sudah diskusi pada saat pembuatan Armoin, Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu mendaftar mendaftar menjadi mitra itu kan diminta untuk nomor ini apa namanya nomor KTP-nya. Nah itu nomor KTP memang berfungsi sebagai data diri yang masuk, dan KTP itu nanti akan nge-link Bapak Ibu. Jadi dari nomor KTP itu sebetulnya kita sudah tahu bahwa apakah orang tersebut sudah terdaftar menjadi membernya Armoin atau belum. Nah, jadi kalau misalkan untuk kartu sendiri kita tidak menyediakan karena memang sistem kami itu kita sudah menyiapkan username dan juga password. Jadi username yang disiapkan pun itu biasanya dengan namanya sendiri. Jadi misalkan kayak saya Raras, mungkin username-nya akan namanya Raras Kusuma, atau mungkin kalau Mas Aswin gitu nama username-nya adalah Aswin Dafri. Jadi username itu kita bisa request Bapak Ibu untuk yang memudahkan. Mungkin nanti bisa minta ke Bu Santi ya, Bu Santi, atau mungkin nanti ke nomor admin untuk pada saat registrasi itu disertakan username yang mudah diingat. Jadi pada saat nanti melakukan order ulang ataupun nanti mau melakukan pendaftaran member ataupun bahkan lupa untuk nomor membernya, itu bisa menggunakan username yaitu dengan menggunakan namanya sendiri gitu. Jadi nama yang dipilih sendiri, nama yang dibuat sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kartu ya anggap saja bahwa nomor KTP yang tertera itu adalah nomor yang bisa nge-link dengan username tersebut. Jadi kita sudah buatkan sistem seperti itu. Jadi kalau misalkan kartu member itu kan memang fungsinya untuk mengingatkan apakah lupa atau enggak gitu ya. Mungkin mau order tapi lupa nomor membernya, atau mau order itu bagaimana. Nah itu bisa menyebutkan nomor KTP dan nanti bisa akan dicek oleh admin kami. Itu nanti dari nomor KTP tersebut nanti akan kelihatan username-nya apa gitu. Jadi bisa dengan dua cara. Pada saat registrasi member bisa request untuk username yang mudah diingat, atau yang kedua bisa menggunakan nomor KTP. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mbak. Maksudnya kalau ada kartunya itu biar lebih keren lagi bahwa kita sudah join dengan Armoin gitu. Jadi menunjukkan ketika kita prospek, ini loh saya sudah gabung, udah join. Jadi untuk meyakinkan gitu juga menarik juga gitu. Kalau misalkan mau dibikin mandiri dari mitra boleh Ibu, tapi sementara untuk dari sistem dari Armoin memang kita kemarin konsepnya adalah memang paperless Ibu, karena kita juga sedikit banyak kita mendukung Go Green. Jadi memang kita sangat membatasi pengeluaran untuk paper, kemudian pembuatan itu. Jadi bisa mungkin kalau dari member mau membuat itu mandiri boleh. Hanya kita karena
secara sistem sudah terintegrasi seperti itu. Jadi takutnya nanti kalau misalkan untuk pembuatan kartu dan lain-lain, pada saat kita harusnya bisa kirim hari ini, tapi terkendala pembuatan kartu yang lama, nah itu nanti mundur lagi. Jadi kalau memang mau dibuat secara mandiri boleh, tapi kalau sementara ini dari sistem kami memang baru yang bisa kita lakukan adalah menggunakan username yang sesuai atau yang bisa di-request oleh para mitra. Seperti itu, Ibu. Oh iya, Jadi Mbak Rana, sebenarnya sama ini saya tanyakan satu lagi. Tadi ada yang WA saya dari paket Lion katanya mau mau mengantarkan paket itu nanti nyampenya tanggal 9 gitu, Mbak. Jadi saya pikir apa enggak terlalu kelamaan gitu ya. Kalau paketnya sampai tanggal 9, ini baru tanggal. Sementara yang itu udah join, udah jadi member dan sudah saya transfer duitnya gitu loh. Jadi kemarin baru gabung, mana barangnya gitu. Kalau Ibu, saya izin kalau misalkan saya pinjamkan dulu, nggak ada masalah. kalau misalkan itu nanti kita bisa diskusikan dengan ini ya, dengan apa secara ini aja, secara nanti kita japri, karena memang kalau untuk case seperti itu, apalagi dengan mobile stokis itu pengambilan ke stokis area. Jadi nanti barang-barang itu akan kami kirimkan ke stokis area. Jadi tidak langsung ke mobile stokis seperti itu. Jadi mungkin tadi bingung aja Mbak, ada WA dari Lion itu nanti paketnya tanggal 9 baru diantar katanya begitu. Coba nanti dicek lagi Bu, tapi by Japri aja ya, karena mungkin ini out of context untuk malam ini kita fokus ke pembahasan yang nanti Mbak. Oke Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Benar Diana. Oke, jadi sebenarnya mungkin dari manajemen juga memberikan keluasan dan juga kebebasan terhadap para member. Bagaimanapun cara marketingnya, mau membuat kartu segala macam semua dibebaskan. Gitu. Tapi di dalam manajemen sendiri kami sudah fokusnya kepada digital. Oke, baik. Sebelum kita menutup malam hari ini karena sudah 24.3, saya ingin membaca beberapa chat ya yang sudah masuk. Sini ada Ibu Puji tadi menanggapi tentang garam ya. Pengganti garam bisa pakai jeruk nipis sedikit lebih aman. Saat diet mayo saya pernah melakukan 13 hari tanpa garam, penggantinya pakai jeruk nipis. Semoga bisa berguna juga. Oke, sebelum kita tutup, saya mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk bisa meng-on-kan kameranya. Mau saya foto, mau saya screenshot dulu sebagai tanda kalau misalnya kita hari ini bisa berkumpul bersama-sama, diberikan Allah juga rezeki buat kita bisa ngobrol dan juga saling bertukar pengalaman satu sama lain. Oke, saya izin ya Bapak Ibu dihitungkan ketiga. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, baik kalau begitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Raras atau Dokter Santi, silakan. Ada lagi mungkin? Dokter Santi sudah? Saya mungkin titip pesan. Baik, titip pesan terakhir. Ya, silakan Dok. Selain jargon mulutmu adalah harimaumu, sekarang mungkin kita mulai berpikir bahwa mulut kita adalah masa depan kita. Artinya apa yang kita makan itu mempengaruhi masa depan kita. Makannya yang benar, gerakan cukup, istirahat cukup, insya Allah kita bisa sehat sampai tua. Selamanya, insya Allah. Amin Dok. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu baik, terima kasih semuanya. Saya Asunda Afri, mewakili dari PT Kambil Dukubel Amarta. Pamit dulu, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yuk. Takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Bersama sama itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita bersama sama itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita.
sekuat